Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Aniasari dari kelas H bernomor NIM 2020143285. Saya akan menjawab pertanyaan UTS dari Bapak Andi Ilham. Soal pertama, apa yang Anda ketahui tentang manusia dan agama? Uraikan apa itu manusia dan apa itu agama, dan mengapa manusia butuh agama. Jelaskan. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari saripati tanah, lalu menjadi nutfah, alaqah dan mudghah, hingga menjadi makhluk yang paling sempurna. Agama adalah aturan yang mengatur manusia agar kehidupannya menjadi teratur dan tidak kacau. Manusia butuh agama karena agama sumber kebenaran mutlak. Agama sebagai ajaran moral, dan agama untuk membimbing akal agar mampu berpihak pada hati nurani. Soal nomor 2, apa yang menjadi sumber ajaran agama Islam? Sumber ajaran agama Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan ajaran Islam yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis. Hadis juga sama seperti Al-Quran yang ajarannya langsung dari Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ijtihad adalah hasil pemikiran umat Islam. Soal nomor 3, apa yang menjadi kerangka dasar ajaran agama Islam? Kerangka dasar ajaran agama Islam ada 3. Yang pertama, akidah. Akidah adalah sistem keyakinan yang mendasari seluruh aktivitas muslim. Kedua, syariah. Syariah adalah komponen Islam yang kedua, ialah yang berisi peraturan dan perundang-undangan yang mengatur aktivitas yang seharusnya dikerjakan manusia. Yang ketiga, akhlak. Akhlak adalah komponen dasar Islam yang ketiga yang berisi ajaran tentang sopan santun. Soal nomor 4, apa yang menjadi ruang lingkup kajian akidah? Uraikan dan jelaskan. Ruang lingkup kajian akidah dibagi menjadi 4. Yang pertama, ilahiyah. Ilahiyah yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, seperti wujud, nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nubuwah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, dan keramat. Yang ketiga, ruhaniyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, dan roh. Dan yang terakhir, samiyah. Samiyah yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat samai. Maksudnya melalui dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan lainnya. Soal nomor 5, apa perbedaan Nabi dan Rasul? Kemudian sebutkan 25 Nabi. Dan mengapa kita harus mengimani qada dan qadar? Perbedaan Nabi dan Rasul adalah seorang Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri, sedangkan seorang Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala guna disampaikan kepada segenap umatnya. Nama-nama Nabi terdiri dari pertama Nabi Adam, kedua Nabi Idris, ketiga Nabi Nuh, keempat Nabi Hud, kelima Nabi Saleh, keenam Nabi Ibrahim, ketujuh Nabi Lut, ke-8 Nabi Ismail, ke-9 Nabi Ishak, ke-10 Nabi Yakub, ke-11 Nabi Yusuf, ke-12 Nabi Ayub, ke-13 Nabi Syuaib,
ke-14 Nabi Musa, ke-15 Nabi Harun, ke-16 Nabi Zulkifli, ke-17 Nabi Daud, ke-18 Nabi Sulaiman, ke-19 Nabi Ilyas, ke-20 Nabi Ilyasa, ke-21 Nabi ke-21 Nabi Yunus, ke-22 Nabi Zakaria, 23 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad SAW. Mengapa kita harus mengimani qada dan qadar? Karena apabila seorang muslim tidak mempercayai satu hal saja yang terdapat dalam rukun iman, maka seorang muslim itu tidak dapat dikatakan sebagai orang beriman.